Pagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat petang, Saudara. Amerika Serikat mengumumkan operasi tempur Epic Fury terhadap Iran berakhir. Tidak ada lagi aksi ofensif untuk menghancurkan infrastruktur rudal, drone, dan fasilitas nuklir Iran. Apakah artinya Amerika Serikat menyerah dan akan seperti apa kelanjutan perang ini? Sorotan lainnya di Sapa Malam, Saudara. Yang juga akan kami soroti perintah Presiden Prabowo Subianto kepada kantor staf Presiden untuk mengecek celah korupsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Apakah memang benar ada dugaan penyimpangan dalam program MBG seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Masih Sertarigan. Dan saya, Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, Saudara. AS tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati, Jawa Tengah tiba di Mapolres Pati. AS ditangkap di persembunyiannya di Wonogiri. AS digiring ke Mapolresta Pati untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren yang dipimpinnya. Polisi menjemput paksa tersangka setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Tersangka dibawa ke Mapolresta Pati untuk diperiksa. Kayak lubang apa? Siapa namamu siapa? Asyari. Asyari siapa? Asyari. Asyari siapa? Ya Asyari itu memang sama saya Asyari. Sing di Kiai mana kamu? Kiai apa? Betul Kiai. Ponpes apa? cekel mergopo. Masukmu sama ini. AS tersangka pengasuh pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santrinya ditangkap tim Satreskrim Polresta Pati. Tersangka ditangkap di Wonogiri pada Kamis pagi bersama 1 orang yang diduga membantu pelarian. AS dikejar polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual pada santriwati di Pati. Suami dari Pati ya? Kayak lubang apa? Polisi menyampaikan modus operandi dilakukan pengasuh ponpes yang menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santri. Menurut polisi, pelaku mendoktrin korban untuk mengikuti kemauannya agar lebih mudah menyerap ilmu yang diajarkan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit, setelah itu melakukan laporan kepada aparat polisi. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang 50. Makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya. Silakan. Kuasa hukum korban kekerasan seksual pengasuh Ponpes Dolokusumo merespons penangkapan tersangka. Kuasa hukum menyebut setelah penangkapan akan lebih banyak lagi korban yang memiliki keberanian untuk melapor. Setelah ditetapkan tersangka sudah ada penangkapan, nanti ada korban-korban yang lain, Ladu, ini ada 2, teman saya Cak Ulil nanti ada 5 nanti untuk lapor. Ya, menurut dugaan dari keterangan dari korban
Dan ada dugaan menurut keterangan dari orang tua ini korbannya 30 sampai 50 yang pencabulan disertai dengan pemerkosaan. Kita ke sorotan berikutnya, keluarga korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki masih menunggu hasil identifikasi jenazah. Dari 16 jenazah dalam peristiwa tersebut, sudah 10 teridentifikasi. Keluarga korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki terus berdatangan ke posko Laka Lantas di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Selatan. Sebagian dari mereka bahkan menginap di barak yang disediakan polisi. Mereka belum diperbolehkan melihat jenazah korban karena masih dalam proses identifikasi. Polisi meminta keluarga membawa bukti-bukti untuk memudahkan proses identifikasi, juga menambah jumlah dokter untuk membantu proses identifikasi. Terdapat 16 kantong jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Untuk sementara itu dulu. Tindakannya nanti seperti apa? Tindakan direncana kita sudah terbentuk tim DPI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta, kita akan mulai dengan dokter forensik yang ada di sini. Bedanya untuk sampai di sini langsung melapor ke posko antemortemnya. Jadi dinilai siapa yang melaporkan, siapa yang ada kehilangan keluarganya nanti akan didatakan. Mungkin syarat-syarat yang dibawa oleh keluarga korban? Ya, itu misalnya ada KTP, ada kartu keluarga, ada ijazah, ada pemeriksaan dari dokter, ataupun hal-hal yang lainnya yang merupakan identitasnya. Kernet bus ALS yang selamat dari peristiwa kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera menceritakan detik-detik sesaat sebelum terjadinya kecelakaan. Kernet bilang kecelakaan bermula saat sopir bus berusaha menghindari jalan berlubang. Menurut Fadli, dirinya bertugas di samping sopir dekat pintu keluar saat terjadinya kecelakaan. Fadil bilang ketika itu sopir berusaha menghindari jalan berlubang dengan mengarahkan bus ke kanan yang melewati marka jalan. Di saat bersamaan, truk pengangkut BBM tiba-tiba berada di depan dan menghantam bus. Ia yang berada di dekat pintu berusaha melompat keluar bus lalu terdengar dentuman keras hingga percikan api dari bus dan truk BBM. Mengalami luka ringan. Kemudian kami informasikan kepada teman-teman seluruh korban yang meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Investigation Polri dengan data korban yang meninggal dunia sebanyak 16 orang. Luka berat 3 orang, kemudian luka ringan 1 orang. Kemudian untuk korban yang selamat berjumlah 4 orang. Atas nama Jumiatun, penumpang bis ALS asal Pati, Jawa Tengah, yang mengalami luka bakar dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit. Kemudian Ngadiono, penumpang bis ALS asal Pati, Jawa Tengah, mengalami luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit. Kemudian ketiga Muhammad Fahrul Ubaidi, penumpang bis ALS asal Tegal, mengalami luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit. Kemudian yang keempat, Fadli bin Ibrahim, kenek bis ALS, yang mengalami luka lecet pada kaki kanan dan tangan kiri. Saat ini, beliau masih dimintakan telah melakukan penanganan kasus Laka Lantas ini yang melibatkan tim identifikasi DVI Mabes Polri bekerjasama dengan Polda Sumatera Selatan. Juga tim dari Accident Analyst Polda Sumatera Selatan atau tim laboratorium forensik berserta dengan Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Untuk informasi kepada rekan-rekan, dalam proses identifikasi DPI Polri, seluruh korban yang meninggal dunia saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DPI Polri, yang poskonya telah dibuka di Rumah Sakit Bayangkara Palembang sejak tanggal 6 Mei 2026, sejak kejadian dari kasus Laka Lantas tersebut. Dan untuk
tim DVI. Saudara, Amerika Serikat menyebut operasi militer Epic Fury terhadap Iran berakhir. Apakah ini benar-benar pertanda damai atau malah tanda Amerika mulai menyerah? Ulasannya kami hadirkan usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Donald Trump mengatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Trump juga mengeklaim bahwa kesepakatan dengan Iran akan segera tercapai. Trump menyebut pengiriman minyak dan gas alam melalui Selat Hormuz yang terganggu oleh konflik tersebut akan segera dimulai kembali. Had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline. Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat juga telah menyatakan operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Keputusan ini telah disampaikan juga pada Kongres Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan jika operasi Epic Fury di Iran telah berakhir. Amerika dan Iran kini dalam tahap negosiasi, termasuk pembahasan soal material nuklir. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Iran merilis rekaman yang menunjukkan sebuah drone yang jatuh sedang diangkat ke atas kapal sehari setelah Iran mengatakan sistem pertahanan udaranya telah menembak jatuh drone tersebut di atas Selat Hormuz. Lokasi pasti rekaman dan kepemilikan pesawat tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Media yang berafiliasi dengan pemerintah melaporkan bahwa suara aktivitas pertahanan udara dan ledakan terdengar pada Rabu pagi di Pulau Hormuz dan Pulau Qashm yang dikaitkan dengan pencegatan drone dan pesawat pengintai kecil. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya telah mencapai kedudukan internasional yang lebih tinggi setelah perang dan dunia kini bisa melihat bahwa Iran telah membuktikan kemampuan dan kekuatannya. Araghchi mengatakan fase kerjasama baru antara Iran dan negara-negara lain segera tiba. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali hadir bersama saya Friska Clarissa. Kita akan membahas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang sama-sama menyebut operasi militer Epic Fury terhadap Iran telah berakhir, menandai berakhirnya tindakan agresif Amerika di kawasan. Washington mengklaim misi tercapai dan kini menanti hasil di jalur diplomasi. Namun pertanyaannya saudara, apakah ini benar-benar pertanda damai mulai terbentuk atau justru sinyal bahwa Amerika Serikat mulai menyadari mahalnya biaya geopolitik dan militer jika konfrontasi dengan Iran diteruskan? Mari kita bahas malam ini bersama Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, Kasal 2014-2018, juga Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University, Rusia, Koni Rahakundini. Bu Koni, Pak Ade, selamat malam. Selamat malam, Pak Rizky. Selamat malam, Komandan. Alhamdulillah, Bu Koni, sehat. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Ade. Kalau kita bagaimana harus membaca dari perspektif militer ketika Amerika Serikat menyatakan bahwa operasi Epic Fury ini berakhir, apakah ini bisa dibaca sebagai tanda keberhasilan militer Amerika Serikat atau ya dikatakan Amerika mengklaim menang, atau justru tanda menyerah karena konfrontasi dengan Iran tidak juga berakhir sudah 2 bulan lebih ini? Baik, terima kasih Mbak Priska. Kalau saya membaca dari sudut pandang militer ya, memang pernah saya sampaikan bahwa dukungan Senat itu sangat penting ya bagi pelaksanaan operasi Amerika Serikat di Teluk ini.
Nah, apabila dukungan Senat, dukungan publik berkurang, maka jelas ada pembatasan dari domestik terhadap apa yang oleh Trump itu sendiri. Artinya manuver kemudian juga serangan ataupun juga strategi yang akan dikembangkan oleh militer itu juga tidak bisa sesuai dengan harapan. Apalagi kan isu-isu pencopotan para pimpinan militer udah nampak gitu kan. Ini sudah jelas bahwa dukungan publik, yang kedua dukungan militer, yang ketiga adalah saya agak sedikit mungkin bertanya-tanya sampai sekarang, kalau dikatakan epic fury selesai, kemudian penekanan selesai itu adalah dari Trump sepihak, tentunya juga ini juga sangat absurd menurut saya. Karena dalam konteks seni operasi, maka tujuan itu sendiri harus jelas menjadi satu parameter. Misalnya kalau efek fury ini juga, kalau terjemahannya kan demikian dahsyat gitu kan. Tapi saya belum melihat apa sih yang dicapai gitu kan. Apalagi kalau saya lihat mengenai konsennya situasi wilayah di maritim di Teluk itu sendiri, saya mungkin buka-buka dengan marine traffic, kapal-kapal masih banyak kok di situ. Artinya kalau kapal masih banyak di situ, manuver angkatan laut Amerika Serikat tidak bisa berkembang karena akan terjadi salah sasarannya. Yang berikutnya, Iran sebagai yang diserang, yang memiliki wilayah, itu juga betul-betul memanfaatkan konsen geografi untuk kepentingan mereka. Artinya coastal defense mereka, pertahanan pantai mereka, menurut saya demikian sangat bagus lah menurut saya. Karena dengan perkembangan teknologi digital sekarang lebih gampang memberikan namanya sasaran palsu. Oleh sebab itu kalau dikatakan ini sebagai satu kemenangan Amerika Serikat, kayaknya enggak juga gitu kan. Yang apakah sebagai suatu exit strategi, kayaknya enggak. Saya lebih cenderung ada satu teori yang dinamakan hold on war. Orang terpaksa menunda, mungkin bukan menunda ya. Perang itu seakan-akan dia jedakan dulu gitu kan. Dia dijedakan itu tidak mungkin dilaksanakan secara terus-menerus. Karena tadi tuh menurut saya dukungan publik, kemudian dukungan militer sendiri, yang berikutnya dukungan koalisi itu kan negara NATO nggak ada yang itu ikut-ikutan di perang Teluk gitu, karena jelas kepentingan dalam negerinya lebih tinggi dibanding berperangnya. Apalagi sekarang pengerahan kekuatan militer itu kan makin lama makin mahal gitu kan. Bukan karena mahal dalam konteks jumlah yang akan dikerahkan, berikutnya juga adalah konsumsi itu makin tinggi. Jadi menurut saya ini selanjutnya adalah dinamakan sebagai hold on war aja, atau force of action daripada strategi Amerika Serikat itu. Apakah ini juga dibaca oleh Bu Kony sebagai pulse-nya Amerika Serikat untuk kasih jeda perang? Karena juga setelah Marco Rubio memberikan statement di Gedung Putih, pertanyaan yang banyak muncul juga di berbagai media bukan menegaskan statement bahwa Epic Fury berakhir, perang berakhir, tapi berbentuk pertanyaan, Epic Fury has ended, is the war over? Itu jadi ada pertanyaan baru lagi. Bu Kony gimana melihatnya? Aku lihatnya begini, ini kan dari apa yang 60 sampai 67 hari kalau nggak salah ya perang ini kan. Ini ada operasi ofensif itu 60 sampai 67 hari. Nah, ketika Marco Rubio kemarin mengumumkan, menurut saya dari perspektif Amerika ada 5 hal tercapai ya menurut saya. Apakah pertama karena kemampuan rudal balistik dianggap sudah dan drone Iran sudah bisa dilemahkan, kemudian armada laut juga sudah bisa diatur atau lebih bisa dipres gitu kan. Kemudian basis industri pertahanan Iran serta pencegahan program nuklir itu sudah tercapai gitu kan. Coba kita lihat 13.000 serangan udara. Dan ini artinya memang operasi ini bukan akhir dari konflik ya, tapi dia transisi ke fase pengelolaan risiko. Makanya ada Project Freedom Operation kan sekarang, yaitu ceritanya nih operasi mengekspor kapal-kapal. Tapi kalau kita lihat, kenapa mungkin Epic Fury seperti disampaikan Komandan tadi, kenapa mesti stop gitu ya? Saya melihat juga mungkin dari segi lain. Dari perspektif militer, kalau saya melihatnya ada 120 sampai 155 kapal laut milik Iran dan juga IRGCN ya, jadi Coast Guard dan Navy itu udah hancur atau paling tidak dinonaktifkan gitu kan, termasuk armada Blue Water Navy karena Iran kan menguasai Blue Water Navy-nya. Kemudian 70% launcher itu rudal balistik itu sudah diklaim oleh Amerika, itu sudah bisa dihancurkan. Kemudian juga 700 rudal di fasilitas penyimpanan dan 29 situs peluncuran rusak berat.
udah dipastikan oleh Amerika Serikat. Kemudian fasilitas nuklir di Natanz, di Fordo, di mana Isfahan ya. Itu sudah juga ada udah ekstrim kerusakannya. Nah, yang mungkin buat Amerika memuaskan ada diduga nih sekitar 3.500 sampai 6.000 personel militer Iran tuh sebenarnya sudah meninggal. Dan 1.000 komandan itu sudah gugur. Jadi di pihak Amerika dan Israel ya, dia lihat pertama korban mereka lebih rendah. Amerika itu hanya sekitar 15 tentara kalau nggak salah yang terkena walaupun puluhan luka-luka. Terus pesawat yang kena tuh MQ-9 Reaper kan, dan beberapa yang kalau nggak salah 39 pesawat. Mungkin your dad no better than me ya, tapi sekitar 39 pesawat. Nah, artinya kalau kita lihat maximum pressure seperti apa superioritas teknologi Barat atau teknologi Amerika itu sudah dianggap bisa mengimbangi asimetrisnya Iran. Karena itu kekuatan Iran. Nah, makanya kemudian penggantinya ada transisi nih, dia ke postur defensif diplomasi, yaitu escorting kapal-kapal melalui project Freedom. Jadi kalau saya bilang ini fase pengelolaan choke point, jadinya fase pengelolaan choke point maritim untuk menghindari perang total seperti disampaikan tadi oleh komandan. Damage-nya juga ke Amerika Serikat lebih banyak pimpinan-pimpinan yang dipecat atau mengundurkan diri dan lain-lain. Tapi mesti kita lihat adalah efek ekonomi masyarakatnya ya. Menurut aku tuh kerusakan ekonomi makro udah terjadi ya, 40% GDP Iran tuh udah terdampak sebenarnya. Kemudian kalau klaimnya Iran, sekitar mereka tuh kerugiannya sudah sampai 270 miliar dolar, which is very huge gitu kan. Nah, artinya kerugian hariannya udah berapa tuh? 276 juta dolar di Hormuz kalau nggak salah. Walaupun banyak kapal yang tadi disampaikan, tapi mungkin mereka juga stagnan. Jadi ada inflasi harga-harga domestik, ada pasar tenaga kerja dan pengangguran yang akan meningkat di Iran. Sepertinya juga Iran di satu sisi Amerika juga mulai berpikir, tapi menurut saya Iran juga akan banyak PR, walaupun memang dia tampil begitu mengagumkan lah, semua dunia juga tercengang ya. Tapi dia punya PR yang demikian berat di dalam domestik kita. Tentu banyak sekali hantaman juga yang dirasakan oleh Iran. Tadi Bu Kony sudah menyebutkan dari sisi ekonominya, dari sisi militernya, lalu juga di sisi lain Amerika Serikat juga punya tekanan dari sisi dalam karena sudah mau pemilu sebentar lagi November, sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Ade. Tapi dalam kondisi ini apakah Pak Ade juga melihat bahwa Amerika Serikat overclaiming beberapa waktu terakhir ini yang menyebutkan bahwa kemampuan militer Iran ini sudah sepenuhnya dikuasai atau sudah sepenuhnya dihancurkan oleh Amerika Serikat, karena pada faktanya Iran tetap bertahan sampai sekarang meskipun banyak damage tadi yang dihasilkan, Pak Ade. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kan kalau kita melihat dari media yang demikian masif ya, terutama dikabarkan dari Centcom ya. Tetapi kita sebenarnya sangat minim untuk mendapat berita real di wilayah Iran sendiri gitu kan. Ini memang satu polemik ya. Tapi menurut saya bahwa dari pengamatan saya Amerika Serikat sebenarnya belum bisa masuk Hormuz gitu kan. Karena memang Iran demikian cukup ketat bagaimana mengawal Hormuz sendiri, dan seperti saya sampaikan tadi bahwa pertahanan pantai ini juga kita semua blank bagaimana pertahanan pantai sesungguhnya. Tapi yang pernah saya baca literatur, memang Iran tidak pernah mengembangkan pantai di Selat Hormuz sampai dengan Teluk Persia. Itu bangunan infrastruktur yang memang kemudian rawan terhadap serangan militer daripada lawan. Oleh sebab itu yang mereka siapkan adalah bunker-bunker, kemudian sistem pertahanan pantai, termasuk juga bawah tanah, sehingga itu juga mengenai kekhawatiran daripada Amerika Serikat. Nah, apakah Iran bisa bertahan dalam waktu yang lama? Memang disampaikan oleh Bu Kony tadi, tetap ada dinamakan dampak domestik akibat serangan Israel sendiri. Yang kedua Amerika Serikat sendiri, walaupun eskalasi daripada kerusakan itu sendiri belum kita ketahui secara pasti ya, karena media juga tidak banyak menyiarkan itu. Yang jelas masing pihak itu berperang narasi ya ke atas kemenangan masing-masing, dan itu juga akan menyulitkan bagi analisis militer, karena yang kita analisis adalah data-data yang berada dari pihak-pihak yang memiliki dominasi dalam konteks media itu sendiri. Tetapi menurut saya dengan durasi 67 hari ini kan bagi suatu negara yang mereka luar biasa gitu ya. Bagaimana dia bisa bertahan, kemudian bagaimana dia mengembangkan perkembangan teknologi dari Rusia atau dari Cina untuk kemudian mereka kembangkan di dalam negeri, termasuk juga
bahwa Iran itu kan selama embargo tidak pernah tertutup dengan dunia luar. Mereka juga mengadopsi beberapa perkembangan teknologi yang terjadi, kemudian dikembangkan sendiri. Dan itu wajar karena menurut saya Cyrus dari Persia zaman dulu juga merupakan pemikir dan strategi yang ulung, sehingga warisan DNA dari mereka itu cukup mengalir sampai sekarang. Dan kita juga tidak menafikan bahwa kebesaran suatu bangsa akan diwariskan dari tiap generasi gitu kan. Termasuk menurut saya adalah fighting doctrine ya, fighting doctrine. Termasuk kita juga kan punya konsepsi sangka merata gitu, walaupun belum pernah terbukti, tapi kenyataan adalah berdasarkan perjalanan sejarah. Demikian juga Iran. Dan menurut saya perang narasi ini sesungguhnya adalah menunjukkan ada kelelahan ya. Saya mungkin ada suatu teori baru, mudah-mudahan dikembangkan oleh Bu Kony. Ya, tadi sekarang itu ada namanya mungkin dalam konteks harifiah aja dinamakan exhausted strategi. Bagaimana membuat orang lain itu lelah gitu kan. Dan sekarang kelihatannya Amerika Serikat menerapkan strategi itu, tapi baru bersifat narasi, membuat Iran mungkin lelah untuk mengkonter narasinya yang dicapai oleh Presiden Trump maupun menlunya gitu kan. Tapi yang menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana Iran bermanuver secara diplomatik ya. Bagaimana dia menggalang ke Cina, ke Rusia, kemudian juga ada publik internasional, walaupun sampai saat ini internasional juga menerima dampak yang luar biasa, terutama kenaikan daripada BBM. Oleh sebab itu, kalau saya mau berdoa cepat aja selesai sih perangnya gitu kan, supaya bahan bakar kita nggak naik gitu. Betul, karena semakin banyak terdampak kalau perang ini semakin lama terjadi. Menarik untuk membahas yang tadi. So, nextnya bagaimana kita melihat manuver diplomatiknya, terutama terakhir misalnya Menlu Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok di tengah panasnya tensi di Hormuz. Kita akan bahas saja dari Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam dan kita masih membahas soal kalau AS bilang Epic Fury berakhir, terus apa selanjutnya? Masih bersama Bu Kony Rahakundini Bakri dan juga Pak Ade Supandi. Saya ke Bu Kony. Bagaimana sekarang kalau kita melihat dari sisi jalur diplomasi? Menlu Iran, Sayyid Abbas Araghchi menemui Menlu Tiongkok. Nah, akan kemana arah diplomasinya kalau Bu Kony melihat sejauh ini? Saya melihatnya begini, kenapa mereka bertemu, mungkin mereka juga melihat bagaimanapun posisi pasca Epic Fury ini, Israel itu sebenarnya jadi keluar sebagai pemenang strategis utama. Ini kalau saya lihatnya ya, yang perang siapa, yang diuntungkan siapa gitu. Nah, jadi sekarang kita mesti lihat juga kerjasama, misalnya operasional CENTCOM itu mungkin akan semakin dalam. Jadi itu kenapa perlunya Iran menemui Cina. Dan intinya yang saya juga lihat, negara Teluk ini akan mendekati hubungannya terhadap Israel. Misalnya saja Abraham Accord 2 itu sedang berkembang dari normalisasi diplomatik menjadi kerjasama keamanan yang terintegrasi. Kenapa akan lebih terintegrasi dari pertukaran intelijen, dari pertahanan udara itu kan, Bahrain, UAE dan Saudi. Karena mereka melihat ternyata serangan Iran kemarin ke mereka itu memperkuat persepsi bahwa ancaman Iran itu adalah kepada negara-negara Timur Tengah ini. Nah, ini menjadi menarik karena kita mesti melihatnya ada Iran yang juga punya wajah baru akhirnya di kawasan sana. Nah, kalau dilihat apakah bantuan atau apapun yang akan terjadi, kalau saya bilang mungkin beberapa negara itu akan terlibat ya, tapi yang pasti Iran akan diminta untuk membuka Hormuz secara parsial atau gradual. Mungkin Iran akan bikin itu dan Amerika akan secara perlahan melonggarkan blokade di pelabuhan ataupun juga sanksi-sanksi itu akan lebih longgar lah gitu menurut saya ya, karena kan lagi-lagi diplomasi. Nah, kemudian juga Iran mungkin akan minta tetap masalah uranium itu akan terpisah. Jadi jangan satu paket dengan urusan Hormuz dan blokade. Dan saya merasanya juga multilateral guarantee ini mungkin akan terjadi antara Inggris, Perancis, India, Jepang dan South Korea yang juga akan ikut selain Cina dan Rusia. Kalau Rusia sendiri kita tahulah pernyataan Presiden Putin kemarin kan, apapun juga yang Iran perlukan kami akan bantu. Jadi untuk posisi Rusia sudah sangat clear, dianggap saudara lah oleh Rusia sendiri. Jadi lebih ke sana saya melihatnya gitu loh. Ya, dan juga kalau bicara soal uranium ini, karena yang sering jadi bottleneck dalam beberapa ronde perundingan adalah itu ya Bu Kony ya, sehingga ya semestinya Hormuz dipisahkan dari itu.
Udah terpisah, betul. Tapi saya jadi agak tertarik untuk bawa sedikit ke arah Malaka ya, karena gini loh, ini kan doktrin Amerika yang bikin mereka mau ke Panama kemarin rese, sekarang ke Hormuz, besok nih yang saya khawatir juga dia akan bicara sampai ke Malaka dan ke Taiwan Strait. Kenapa? Karena gini loh, doktrin maritim Amerika itu baru yang 2025-2026 ini, buku putihnya itu benar-benar mengedepankan freedom of navigation dan perlindungan sea line of communications yang vital. Dan kalau kita baca, semua orang yang berbicara hari ini tentang Hormuz itu akan berbicara tentang Malaka. Karena Malaka ternyata lebih besar kapasitasnya daripada Hormuz. Cuman kita overlook. Nah, ini yang sekarang saya mesti concern bahwa Kementerian Pertahanan kita, Kementerian Luar Negeri akan sangat berhati-hati. Saya sih kalau dari sini sedang mendorong sebuah doktrin baru namanya Rahakudinisme Doktrin, sedang dibawa ke UN. Itu bagaimana sebenarnya sea line of communication itu karena punya jalur dunia, itu nggak boleh dikuasai atau ingin dikuasai oleh negara apapun unilateral. Nah, kita bagaimana mengimbangi doktrin Amerika itu bersama-sama negara-negara Global South. Jadi di sini tuh ada pendekatan antara kita BRICS, tapi masuk ke Greater Eurasia Partnership, dan yang akan dibahas adalah kekuatan keamanan bersama untuk sea line of communications yang menjadi nafas dunia. Jadi sekali lagi, saya cuma berharap strategi Amerika di Malaka ini kita harus nggak boleh curiga, tapi juga harus hati-hati. Termasuk bagaimana freedom of navigation yang selalu dia sampaikan, ya kan? Kemarin kan ada Miguel Kate sudah masuk ke sana, kemudian dia minta walaupun nggak dikasih atau belum dikasih tentang blanket, ya kan, flight blanket, dan bagaimana defense cooperation dia dengan Indonesia tuh disorot loh. Di sana mungkin enggak ya, tapi di sini tuh salah satunya membahas tentang keamanan ke depan setelah kasus Hormuz adalah bagaimana pendekatan kepada sea line of communications. Dan selalu defense cooperation partnership Amerika Indonesia itu yang kemarin ditandatangani oleh Pak Safri itu selalu dibahas karena ini seolah memberi Amerika Serikat mata di Malaka tanpa perlu operasi militer besar. Saya mungkin minta pendapat dari komandan karena beliaulah pemimpin angkatan laut sebelumnya. Tapi intinya itu dikhawatirkan di kita. Kemudian rotational presence di Changi juga itu dan latihan bersama itu kita harus aware ya, termasuk tentang MDA mungkin kita harus terlibat lebih jauh dan juga fokus pada counter piracy yang harus ada di tangan Indonesia dan negara Malaysia dan Singapura. Jangan sampai nih itu diambil untuk masuk ke kawasan kita. Demikian. Nah, kalau dari Pak Ade bagaimana membaca posisi sekarang peta geopolitik dan juga peta pertahanan keamanan pasca kondisi Hormuz saat ini? Ya, kondisi Hormuz itu kan belum menjadi satu kondisi permanen ya, masih situasi yang berkembang. Jadi menurut saya tadi langkah-langkah sebenarnya penyelesaian itu kan kita secara teori kita tahu bahwa perang itu adalah kelanjutan diplomasi yang gagal. Tetapi juga menghentikan perang harus memperuncingkan ya keinginan untuk diplomasi. Salah satu elemen diplomasi yang sangat memberikan sumbangan besar untuk penghentian perang adalah negosiasi. Nah di sinilah yang berperan negosiator itu kan gitu kan. Karena kan tanpa ada negosiator yang kuat ya, kemudian juga ada mediator ya, penengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka mungkin kalau tidak ketemu ini tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau menurut saya ada kecenderungan perang sekarang ini gampang melimpah tapi gampang juga berlarutnya. Seperti misalnya Ukraina itu kan, ini kan hampir 4 tahun nggak selesai gitu kan, serangan masih tetap sewaktu-waktu dan saling menunggu kelengahan gitu kan. Oleh sebab itu namanya endurance strategi itu menjadi hal yang baru juga menurut saya. Bagaimana orang bisa bertahan lama dalam perang yang bukan total, yang bukan masif terangannya, tetapi pelan-pelan tetapi cukup membuat pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kehidupan masyarakat terganggu gitu kan. Oleh sebab itu kelihatannya memang dengan konsep Amerika Serikat ke Project Freedom gitu, dengan kebebasan itu juga seakan-akan kembali ke perang sebelum perang dunia kedua yang dinamakan namanya adanya konvoy commander ya. Konvoy commander itu adalah Angkatan Laut mengawal konvoy perdagangan gitu kan. Tetapi kalau dilihat dari perang Teluk ini memang kalau tadi ada limpahan ke Selat Melaka mungkin kalau 20% BBM dunia itu dari Teluk, yang melintas Selat Melaka itu 40%. Istilahnya double dari perang Teluk. Maka ini juga mungkin pengalaman bagi kita untuk melihat bahwa perang Teluk ini sebagai suatu analisis terhadap doktrin yang kita pakai gitu kan, termasuk juga pola-pola operasional yang kita lakukan. Nah ke depan menurut saya
Dan ini pernah saya cetuskan bahwa kita harus memiliki kapal-kapal yang more than 140 meter. Ya. Karena apa? Karena kapal-kapal tipe itu yang bisa membawa rudal balistik. Tapi kalau di bawah itu kan jarak dekat gitu kan. Untuk perang kepulauan oke lah kita bisa kita terima. Tapi kalau untuk perang menghadapi gangguan yang lebih besar, maka peluru kendali yang berjarak jauh itu sangat diperlukan. Misalnya jarak rudal-rudal yang tipe Yakon, Brahmos gitu kan, 300 nautical mile itu cukup bisa membuat orang worry juga kalau berperang sama kita ya. Ya. Tapi kita kan jelas anggaran dinaikkan. Kata Bu Koni dulu kan kita tidak akan pernah jadi angkatan laut besar karena hanya di bawah 2%. Kalau pengen gagah ya harus di atas 3 gitu kan. Oleh sebab itu harus ada multiplier dengan industri pertahanan. Yang berikutnya mengenai kelangsungan perang Iran Amerika Serikat, memang seperti saya sampaikan tadi butuh negosiator. Yang kedua tuh ada bargaining dari poin-poin yang dinegosiasikan. Menurut saya poin yang paling penting saat ini adalah tekanan internasional, karena bagaimanapun juga tadi saya bahas dengan Bu Koni sedikit mengenai trend manajemen dari PUKA ke kerentanan sekarang ke Bani ya. Ada namanya kerapuhan gitu kan. Sekarang kelihatannya kita rapuh. Begitu kita tutup 1 bulan bahan bakar semuanya kena. Dan semuanya naik. Saya baca barusan California 52% kenaikan BBM gitu kan. Amerika sendiri mengalami gitu kan. Nah kalau mereka mengalami satu tekanan akibat dari perang ini berkaitan dengan hajat hidup keseharian, maka itu menjadi tekanan politik yang cukup besar. Kalau sebab itu negosiasi ini salah satu memasukkan mengenai tekanan internasional dalam konteks supaya bisa arus pertumbuhan ekonomi global itu bisa berjalan kembali. Menurut saya memang butuh mediator ya. Mediator yang bisa meredakan ketegangan atau juga ambisi politik dari Trump sendiri. Kalau saya lihat, kalau dia jelas menurut saya nggak akan terpilih lagi ya. Karena dengan kondisi seperti ini ya Pak Ade. Ya, jangan sampai menurut saya lepas libat. Udah dia melibatkan perang terus-terusan, tapi kemudian dia ternyata gagal dalam negerinya, gitu kan. Nah, kita betul. Tadi kita menunggu bagaimana negosiasi ini butuh mediator yang ngandal. Di sisi lain juga tekanan global harus dilakukan untuk perang ini berakhir karena efeknya sudah kemana-mana. Di sisi lain juga kita harus bersiap, Indonesia harus bersiap karena tidak ada negara yang untouchable. We are touchable, jadi harus bisa lebih membaca lagi situasi pasca ini. Terima kasih Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, Kasal 2014-2018. Terima kasih juga Bu Koni, Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini. Selamat malam Bu Koni, Pak Ade. Betul, memang enggak. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penghentian guru honorer di sekolah negeri per 1 Januari 2027. Rencana ini memicu polemik di masyarakat terkait kesejahteraan guru dan juga keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Sesaat lagi. Istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non ASN. Itu juga oleh pemerintah daerah. Kami berharap dicarikan solusi yang menguntungkan juga untuk kami, karena kan kami juga sudah lama mengabdi mengajar. Pastikan gitu mereka berubah status, tapi juga kesejahteraannya kalau bisa ditambah bukan malah dikurangi. Para guru honorer kini dilanda kekhawatiran akan masa depan mereka. Muasalnya adalah isu penataan tenaga non-ASN lewat surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Tak sedikit yang menyalahartikan aturan ini sebagai langkah penghapusan pada akhir 2026. Dalam poin nomor 3 Permen disebutkan, penugasan guru non-ASN di sekolah negeri dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Sementara dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 diatur bahwa guru sekolah negeri wajib berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Merespons hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukhti bilang,
perekrutan dan penugasan guru honorer menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian yang dipimpinnya hanya bertugas membina para guru, termasuk guru honorer dalam meningkatkan kompetensi. Soal status guru non-ASN ke depan, Mukti meminta hal itu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN. Itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramainya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB. Sejumlah guru honorer mengaku sudah lama mendengar informasi tersebut. Mereka paham kebijakan ini adalah bagian dari penataan birokrasi, sekaligus langkah memberi kepastian terhadap status kepegawaian guru honorer. Namun mereka berharap pemerintah tidak serta-merta menerapkannya dan tetap mempertimbangkan kontribusi guru honorer yang telah lama mengabdi dan menggantungkan hidup dari profesi tersebut. Kami guru honorer berharap pemerintah mempunyai kebijakan untuk kami agar memberikan ruang atau memberikan kami keuntungan sebagai guru honorer terkait edaran tersebut, supaya kami kan sudah lama juga mengabdi di sekolah, Pak. Karena kami berpikir kalau setelah apa lagi namanya, surat edaran itu dilaksanakan, kami bekerja apa lagi, mau mencari sekolah atau mau mencari pekerjaan yang baru lagi begitu. Oh, berarti harapannya dicarikan juga solusi? Iya, Pak, kami berharap dicarikan solusi yang menguntungkan juga untuk kami, karena kan kami juga sudah lama mengabdi, mengajar. Agak sedikit istilah kecewa, soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Depodikto itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun, dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan. Jadi sedikit agak kecewa. Di SMA Negeri 1 Denpasar ada 3 guru honorer dan ketiganya sudah masuk Dapodik. Surat edaran Kemendikdasmen ini memicu kegelisahan di sekolah, mengingat ketiga guru berpotensi diberhentikan, sementara tenaga mereka masih sangat dibutuhkan. Sampai saat ini, SMA Negeri 1 Denpasar sendiri masih kekurangan tenaga guru, dan ketiadaan guru honorer dipastikan akan mengganggu proses pembelajaran. Kami baru 2 tahun itu di bulan Juli dan Juni tahun ini, jadi belum 2 tahun, jadi belum bisa di pengangkatan kemarin juga belum bisa untuk masuk untuk seleksi di ASN-nya. Makanya kalau misalkan aturan itu benar-benar ditegakkan, kami sih bingung jujur aja kalau misalkan aturannya ditegakkan, terus kami mau gimana gitu. Harapannya sih kalau misalkan bisa sebelum aturannya ditegaskan, ada pengangkatan untuk ASN dan P3K sehingga kami ini bisa ditampung gitu sih, Pak. Di SMA 1 Denpasar ada beberapa guru honorer sebanyak 3 orang, dan mereka ini sudah masuk Dapodik. Namun karena peraturan tersebut ada kemungkinan hal tersebut akan diberhentikan atau diselesaikan. Dan kita dari lembaga sedih sekali karena lembaga sangat memerlukan tenaga mereka karena kita kekurangan guru. Kalau itu sampai diambil dan diberhentikan, maka akan mengganggu proses pembelajaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjamin guru honorer akan bisa tetap mengajar di tahun 2027 nanti. Surat edaran Kemendikdasmen tentang guru honorer justru diklaim untuk memberikan kepastian agar tidak diberhentikan dan tetap bisa mengajar. Hanya saja, surat edaran Kemendikdasmen disusun untuk menyusun pegangan hukum bagi para guru honorer agar statusnya bisa diperpanjang. Jadi dalam surat edaran itu memberikan kepastian, jaminan pada guru non-ASN untuk tetap boleh mengajar.
menjamin mereka untuk tidak diberhentikan karena pemerintah daerah butuh pegangan hukum untuk tetap bisa mempanjang mereka. Jadi itu yang harus dipahami, jangan dicari celah-celah yang lain. Kami itu terus mencari cara agar guru-guru ini jangan sampai tidak mendapatkan kesejahteraannya, diberhentikan, tidak mengajar. Sementara sebenarnya kami itu masih butuh, bahkan kekosongan guru sampai angka yang sangat tinggi. Itu yang saya ingin sampaikan guru-guru non-ASN, jangan resah. Sekarang inilah kami sedang hadir untuk memastikan Bapak Ibu guru itu tetap bisa mengajar. Jangan khawatir untuk dirumahkan, itu yang paling penting. Di sisi lain, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta tidak hanya status guru honorer saja yang dipastikan, tetapi kesejahteraan mereka juga diperbaiki. Bukan malah penghasilannya dikurangi atau bahkan diberhentikan karena alasan beban anggaran pemerintah daerah yang tidak lagi mampu menyediakan. Juga dipastikan meskipun tadi Bu Dirjen bilang udah disiapkan gitu tuh skema-skema yang selama ini ada gitu dan lain-lain gitu. Tetapi tadi ketika kemudian daerah kan kementerian juga sedang membuka laporan kan, waktu itu juga saya membaca ya bahwa silahkan dilaporkan kalau memang pemerintah daerahnya nggak mampu. Nah sekarang ini ketidakmampunya seberapa sehingga Kementerian Pendidikan menurut saya kan jadi bisa menghitung gitu ya, dan ini nanti harus ke Pak Lalu nih DPR gitu kan ya. Kemudian bagaimana kami FSGI adalah bagaimana memastikan guru-guru ini dengan status tadi barunya tadi gitu ya, itu tetap digaji gitu, tetap dibayar. Pastikan gitu mereka berubah status tapi juga kesejahteraannya kalau bisa ditambah, bukan malah dikurangi atau mereka daerah nggak mampu terus mereka jadi hilang gitu atau tidak dengan tanda kutip jadi dipecat kan begitu. Nah itu yang kita harus hindari gitu. Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemenpan RB menyiapkan sejumlah skenario untuk masa transisi kebijakan ini, termasuk status guru honorer ke depan. Para guru honorer berharap pemerintah bisa segera memberikan kepastian status kepegawaian mereka sebelum ketentuan di surat edaran Kemendikbudristek diberlakukan awal tahun depan. Serangan udara Israel menghantam bangunan tempat tinggal warga di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Sesaat lagi. Saudara, serangan udara Israel menghantam bangunan tempat tinggal warga di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan pada Rabu pagi. Ledakan di bangunan yang merupakan rumah tinggal warga di kota Ansariyeh di distrik Sidon, Lebanon Selatan, terekam kamera keamanan yang berada di sekitar lokasi ledakan. Dalam rekaman menunjukkan asap mengepul dan menyebar dari lokasi yang hancur dan puing-puing berterbangan ke udara. Kantor berita pemerintah Lebanon mengonfirmasi 2 kali serangan udara pesawat tempur Israel di kota Ansariyeh di Lebanon Selatan. Serangan ini bertepatan dengan serangan beruntun yang menargetkan kota Bazoriyeh Mansouri di Kavarzos. Israel mengklaim telah menghancurkan terowongan yang diduga digunakan Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan berisi beberapa ruangan diklaim dihancurkan Israel dengan tank militer. Di akun X, militer Israel menulis pasukan Brigade ke-401 menghancurkan lorong bawah tanah sepanjang kurang lebih 80 meter. Sebuah rekaman yang dirilis militer Israel menunjukkan pasukan militer Israel maju ke wilayah Lebanon. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh Israel tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Hizbullah menayangkan rekaman yang menargetkan posisi artileri Israel yang baru dibangun di kota Rabat Talatin di Lebanon Selatan. Serangan menggunakan drone ini menyasar konsentrasi personel dan peralatan militer Israel sebagai balasan atas serangan Israel di basis militer Hizbullah kawasan Lebanon Selatan.
Militer Iran menembak drone pengintas di Kepulauan Hormuz dan Qasem pada Rabu malam. Ledakan terdengar setelah drone mata-mata musuh jatuh di perairan Teluk Persia. Dari video yang dirilis Fars News Agency atau Farsna menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam memindahkan puing-puing drone pengintai yang berhasil ditembak jatuh di kawasan Kepulauan Hormuz. Selama 2 hari, militer Iran berhasil menembak jatuh sejumlah drone pengintai yang melintas di Kepulauan Hormuz. Kapal induk Prancis bergerak menuju selatan Laut Merah bersiaga menghadapi kemungkinan misi pemulihan kebebasan navigasi di Selat Hormuz yang masih diblokade Iran. Kementerian Pertahanan Prancis menyatakan kapal utama Angkatan Laut Prancis beserta kapal pengawalnya sedang melintasi terusan Suez menuju Laut Merah bagian selatan. Jerman mengirimkan kapal penyapu ranjau dari angkatan lautnya ke Mediterania untuk bersiap kemungkinan upaya pembersihan ranjau di Selat Hormuz pasca perang. Kapal Fulda meninggalkan pangkalan Angkatan Laut Kielwijk pada 4 Mei 2026 dengan 45 personel yang akan berada di laut sekitar 2 pekan. Kapal tersebut mengakhiri penugasan yang sebelumnya sebagai bagian dari misi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Saudara, pasukan bela diri Jepang menguji rudal anti kapal dalam partisipasi pertama mereka di latihan perang bersama Filipina, Amerika Serikat, dan Australia. Uji rudal ini berlangsung di Bukit Pasir, Pauai di Filipina Utara dalam latihan yang berlangsung kemarin. Terlihat tentara yang terlibat latihan menembakkan roket dari peluncur ke arah target di laut. Penembakan rudal ini disaksikan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menteri Pertahanan Filipina Gilbert. Uji coba rudal ini dilakukan di tengah renggangnya hubungan Tiongkok dengan Jepang dan Filipina. Saudara, kita ke informasi lainnya. Seorang pengendara sepeda motor anggota pemadam kebakaran Gunung Kidul mendadak pingsan saat berhenti di lampu merah. Kondisi anggota damkar sempat dikabarkan terus menurun dan menjalani perawatan di rumah sakit. Rekaman CCTV di simpang lampu merah depan alun-alun Kota Wonosari pada 5 Mei memperlihatkan pengendara motor terjatuh saat lampu merah menyala. Warga kemudian membawa pengendara motor yang diketahui anggota damkar bernama Rudi Indratna ke rumah sakit. Sebelum kejadian, Rudi diketahui baru saja pulang dari piket menuju rumahnya di Gadung Sari, Wonosari, Gunung Kidul. Berdasarkan informasi dari rekan sesama anggota damkar, Rudi mengalami pembengkakan jantung dan kondisinya hingga kini terus menurun. Kebetulan beliau habis pulang dari piket, kemudian mengendarai motor di traffic light terkena serangan jantung. Seperti itu kira-kira. Kami mengakui bahwa yang bersangkutan adalah anggota pemadam kebakaran Kabupaten Gunung Kidul. Dan sampai saat ini masih dalam perawatan intensif dari pihak RSUD Wonosari. Info terakhir teman-teman kemarin ke sana ke RSUD dan beliaunya masih belum sadar sampai dengan hari ini. Saudara, sorotan berikutnya, Majelis Hakim sidang kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menyindir cara kerja para terdakwa yang merupakan bagian dari intelijen yang dinilai jauh dari profesional. Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK Freddy Ferdian mengaku heran dengan metode yang digunakan 4 anggota BAIS TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Freddy menilai tindakan yang diduga dilakukan para terdakwa tidak mencerminkan standar kerja intelijen. Freddy juga menyinggung aspek teknis
seperti menggunakan masker atau penutup wajah, yang menurutnya seharusnya menjadi hal mendasar dalam operasi intelijen. Menanggapi hal tersebut, Dandenma Bais Kolonel Infanteri Heri Heriadi yang hadir sebagai saksi menyebut para terdakwa tidak menjalankan fungsi intelijen operasional dalam keseharian. Saya itu orang tidak tahu intel, saya kan bukan intel, bukan orang intel. Mungkin teman-teman juga sama yang tentara-tentara ini juga. Lihat kayak gitu kok amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita kasih aja orang, nggak usah terlatih, nggak usah orang bais ini. Ini kan malu-maluin bais ya. Judulnya kan dalam tanda kutip malu-maluin bais. Kok caranya kok jelek banget, berantakan. Kalau misalnya ditugas kasan musuh untuk ngerit musuh gitu lah. Ya itu kamu ada musuh itu sana, kamu raid. Ya nggak begitu amat maksudnya gitu. Kita kan pakai main cantik dulu kan. Harus bagaimana? Oh ada CCTV, oh pakai jaket lah, pakai masker lah, pakai penutup muka lah. Masa di tengah jalan kok nggak pakai helm, nggak pakai ini kan? Nah ini kan jadi kok lucu-lucuan begini gitu kan. Saya aja yang tidak pasukan tempur aja paham yang begitu-begitu. Nah menurut pendapat saudara, ini kerjanya orang bais begini kan? Siap izin kami tidak berpendapat masalah itunya, tapi kami pribadi aja. Saya juga bilang pribadi kok goblok banget yang gitu. Siap, kami pribadi karena keseharian kami di Denmark memang tidak mengurus hal-hal yang keluar, apalagi yang seperti itu. Kami semua fokus ke pelayanan-pelayanan. Dan hari ini sidang kembali dilanjutkan dengan menghadirkan 3 orang saksi ahli, salah satunya mantan Kabais TNI, Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Kepada Ponto, hakim menanyakan soal kemungkinan para terdakwa menjadi double agent untuk orang di luar Bais yang ingin melukai Andre Yunus. Ponto tegaskan hal itu sangat mungkin terjadi. Terima kasih. Apakah bisa orang luar, dalam hal ini non-Bais TNI, menggunakan personil Bais TNI dalam hal ini Denmark? Jadi anggota yang di Denmark itu dipakai oleh orang lain. Ya bisa saja. Kan ada double agent. Di intelijen kan tidak dinafikan adanya double agent. Nah, yang ini jadi bisa saja. Apakah ada di tubuh para terdakwa? Nah, itu tergantung nanti pemeriksaan. Apakah dalam pemeriksaan ini bisa terbukti ada double agent? Apakah dia ada berkenalan dengan orang lain yang nanti bersama-sama, ada mungkin orang lain yang punya dendam juga sama Andre, terus menggunakan tangan-tangan mereka, itu bisa saja. Nah, di pengadilan ini nanti bisa dibongkar. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, seorang perempuan warga lansia asal Maros, Sulawesi Selatan bisa menginjakkan kaki di tanah suci berkat kegigihannya menabung upah tani dan hasil panen. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji Madinah, Arab Saudi. Apa yang nenek tangisi? Saya ingat orang tua aku. Kenapa aku ada di sini? Mungkin saya kesini karena panggilan Tuhan. Karena saya orang miskin. Jumaria, asal Maros, Sulawesi Selatan, tak menyangka dirinya yang hanya seorang petani dan hidup sebatang kara akhirnya bisa menginjakan kaki di tanah suci untuk berhaji. Demi menggapai impiannya, nenek 70 tahun ini menyisihkan uang dari upah bertani dan hasil panennya selama puluhan tahun. Tabungan itu tak pernah sedikit pun dipakainya meski dalam kondisi sulit.
Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpang. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200. Saya simpang. Saya simpang di ember. Bawa tempat tidur. Ya, baru saya tutup kain-kain jelek toh. Seperti entah gitu cucu-cucu bilang ada uang di sini. Meski tak lagi muda, fisik dan kesehatan Nenek Jumaria masih terjaga. Semangat Nenek Jumaria menjadi inspirasi bagi rekan sesama rombongannya di Kloter 14 Embarkasi Makassar. Perjuangan panjang Nenek Jumaria membuktikan ketulusan, kegigihan, dan keyakinan akan menemukan jalan tujuan. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, sesaat lagi kami kembali dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman untuk mengusut potensi atau celah korupsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman untuk mengusut potensi atau celah korupsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dudung menyatakan pihaknya telah menerima informasi awal terkait potensi atau celah korupsi dalam program MBG. Salah satunya adalah dugaan praktik jual beli titik SPPG atau dapur MBG. Potensi penyimpangan lain seperti kasus keracunan makanan MBG serta SPPG yang disuspend namun masih mendapat insentif juga akan ditelusuri. Dudung menegaskan pihaknya akan turun langsung ke lapangan agar potensi penyimpangan bisa segera diungkap. Dudung juga berjanji akan membuka hasil temuannya kepada publik. Presiden mengarahkan kepada saya, Pak Dudung, coba dicek ya, karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya SP. Salah satunya adalah MBG, kemudian banyak celahnya. Ya, yang paling besar apa Pak? Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada itu yang salah satunya ya. Nanti akan saya lihat ya jual beli titik, kemudian sistem supplier. Ya, titik SPPG. Izin juga Pak terkait dengan titik dapur ya. titik dapur. Sebagai pas tadi contohnya Nanti banyak. Dan saya buka semua di sini ya. Modus korupsi dan berkaitan langsung Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya temukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, ya kemudian kualitas dan sebagainya. Nanti akan saya cek langsung di lapangan. Ya. Pak, soal SPPG yang ditutup juga Pak, kan juga kemarin Kepala Badan masih mengatakan bahwa insentif masih diberikan, itu juga akan diinformasi itu Pak? Justru itu juga nanti akan saya cek sudah disuspend tapi masih insentif lancar. Bahkan investornya itu masih menerima, kan begitu. Nanti akan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman sebut banyak celah korupsi di program MBG. Presiden Prabowo Subianto telah meminta KSP untuk mengecek celah korupsi tersebut. Apa saja celah korupsi di program MBG dan bagaimana KSP akan mengusutnya? Kita langsung bersama Pelaksana Tugas Deputi 3 Badan Komunikasi Republik Indonesia, Kurnia Ramadana, dan peneliti ICW Wana Alamsyah. Selamat malam Mas Kurnia, selamat malam Mas Alamsyah. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Kurnia dulu kalau begitu. Mas, Presiden kan meminta KSP memeriksa celah korupsi program MBG. Apakah ini artinya Presiden sudah tahu ada dugaan korupsi? Iya, ini sebenarnya sebagai bentuk dari keseriusan Presiden dalam konteks mengawasi berjalannya program-program strategis Presiden. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Sebab program ini mempunyai banyak sekali
dampak baik dari aspek ekonomi, kesehatan, peningkatan lapangan kerja dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, program ini dengan anggaran yang cukup besar harus dipastikan alokasinya itu berjalan secara benar. Oke. Maka dari itu, Presiden meminta Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung itu mengecek bagaimana sebenarnya proses berjalannya makan bergizi gratis ini. Ini juga sebagai bentuk perlindungan masyarakat anak-anak sebagai penerima manfaat MBG dari praktik-praktik korupsi itu sendiri. Tentu dalam hal ini Presiden membuka ruang kepada seluruh masyarakat untuk memberikan masukan, bahkan kalau terkait dengan pengecekan adanya pelanggaran hukum, tentu Presiden membuka akses kepada aparat penegak hukum untuk turut memastikan program ini berjalan sebagaimana. Mas Kurnia, tapi Demikian. pertanyaan begini, sudah MBG sudah berjalan sekitar 1,5 tahun, bukan? Lalu kenapa kira-kira sekarang ini Presiden akhirnya mempertegas untuk melakukan pemeriksaan? Jangan-jangan ada celah korupsi? Apakah memang ada temuan tertentu? Sebenarnya ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Presiden. Presiden juga mengecek program-program yang lain, tidak hanya makan bergizi gratis, untuk dilihat evaluasinya seperti apa. Namun sebagaimana tadi dalam VT Kompas TV juga disampaikan oleh KSP bahwa ada potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana tadi disampaikan jual beli titik dan lain sebagainya, itu yang nanti akan didalami lebih lanjut oleh KSP dan juga pihak-pihak lain yang dianggap relevan untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut. Ya, nanti saya lanjutkan lagi ke Anda. Saya ke Mas Alamsyah. Malamsyah, ICW saya lihat beberapa kali melakukan rilis begitu terkait dengan dugaan-dugaan korupsi di MBG. Apa saja temuan dari ICW selama ini dari tahun 2025 hingga tahun 2026? Ya, terima kasih banyak Mbak. Paling tidak ada 3 temuan besar yang kami. Pertama, dengan politik patronase di dalam konteks pengelolaan MBG ini. Di beberapa bulan yang lalu kami merilis satu kajian bagaimana kemudian pengelolaan MBG ini itu ternyata diisi atau dinikmati itu oleh beberapa kalangan pejabat publik. Paling tidak misalkan catatan kami ada politik, ada aktor politik, ada penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan juga militer begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian dalam konteks pembangunan SPPG, kami melihat bahwa ada beberapa ada dugaan markup atau ketidaksesuaian harga di dalam proses pembangunan SPPG. Berdasarkan hasil catatan kami, paling tidak rentang harga pembangunannya itu sekitar 600 juta sampai 2 miliar begitu. Nah, ini yang menjadi titik persoalan. Dan terakhir adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Hari ini kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal yang dilakukan oleh ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengapa? Karena kita telah melihat cukup jelas bagaimana kemudian kemarahan publik atas amburadulnya, ugal-ugalannya tata kelola MBG yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sayangnya dan mirisnya adalah Prabowo baru merespon itu baru-baru ini saja begitu. Padahal kritik tersebut itu sudah disampaikan sejak lama. Dan ini yang menjadi persoalan penting. Rasanya KSP itu juga atau pemerintah itu rasanya juga jangan hanya fokus pada penarikan jatah uang untuk pembangunan SPPG saja. Kalau seandainya Prabowo konsisten dengan omongannya pada tahun 2024 misalkan mengenai koncoisme dan lain sebagainya, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Banyak sejumlah aktor politik, pejabat publik yang kami itu juga memiliki keterkaitan dengan MBG ini. Jadi menurut Anda sikap Presiden saat ini terlambat untuk melakukan penelusuran terkait dengan penggunaan dana MBG dan programnya? Bagi saya sangat terlambat begitu karena kritik sudah ketika proses di awalnya itu bermasalah begitu Mbak. Oke, Mas Kurnia silahkan dijawab. Ini Presiden, Istana, pemerintah terlalu lambat untuk melakukan ataupun mengusut dugaan korupsi di MBG. Jawaban Anda? Ya, setidaknya sudah lebih dari 1.500 SPPG yang disuspend karena melakukan pelanggaran oleh Badan Gizi Nasional. Tentu itu sebagai bentuk koreksi dari internal pemerintah terhadap penyelenggara MBG ini yang dianggap tidak
patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Itu satu hal. Kemudian poin kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Wana tadi, ada sejumlah temuan, itulah yang nanti akan coba diverifikasi lebih lanjut oleh KSP, apakah di sana ada pelanggaran hukum terkhusus tindak pidana korupsi atau tidak. Apalagi tadi disampaikan sudah beberapa laporan masuk ke aparat penegak hukum dan Presiden sebenarnya sangat terbuka, justru berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan kritik, masukan, bahkan ingin memastikan program MBG ini berjalan dan tidak ada nuansa praktik korupsi di sana. Mas Kurnia, kalau saya potong, maaf, kritikan terhadap program MBG ini sudah lama didengungkan, ICW sudah berkali-kali mengeluarkan rilis terkait dugaan. Tapi pertanyaannya adalah tadi disampaikan oleh Mas Alamsyah bahwa pemerintah dianggap terlalu terlambat untuk merespons sejumlah kritikan terhadap MBG. Anda tidak mengaminkan hal itu? Tadi di awal sebenarnya saya sampaikan bahwa sampai di bulan April ini sudah lebih dari 1.500 SPPG yang disuspend. Suspend itu kan artinya internal pemerintah mengakui adanya problematika di dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Maka dari itu sanksi dijatuhkan. Untuk memastikan program MBG ini berjalan sebagaimana mestinya, dari aspek tindak pidana korupsi, Presiden hari ini sudah memerintahkan kepada KSP untuk menelusuri lebih lanjut. Apalagi yang saya tahu sudah ada kajian dari Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan MBG. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi sudah saya jawab di bagian awal. Oke, baik, saya ke Mas Alamsyah. Yang diperintahkan oleh Presiden adalah KSP. Menurut Anda sudah tepat atau harusnya ada pihak lain yang bertanggung jawab dengan penyelenggaraan MBG? Itu menjadi catatan penting juga, Mbak. Jika memang telah banyak kritik, terutama terkait dengan tata kelola MBG, dan ada pelanggaran atau bahkan tindak pidana hukum, kenapa ini diserahkan kepada KSP? Kalau seandainya kita melihat misalkan ketika ada upaya atau dugaan tindak pidana yang dilakukan begitu oleh BGN, rasanya ini bukan ranahnya KSP saja, bukan ranah KSP begitu, melainkan ini ranahnya penegak hukum. Dan seharusnya adalah Presiden memerintahkan kepada penegak hukum untuk melakukan, pertama misalkan dalam konteks KPK memiliki Deputi Monitoring dan Pencegahan. Pertama, perintahkan terlebih dahulu KPK untuk melakukan upaya monitoring dan pengawasan terhadap MBG ini agar prosesnya itu sesuai dengan kritikan publik. Dan kemudian yang kedua adalah KPK harus menelusuri informasi yang disampaikan oleh publik melalui platform yang kemudian itu patut diduga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada temuan kami patut diduga kepemilikan yayasan-yayasan SPPG ini itu dimiliki oleh segelintir pejabat publik begitu. Baik itu individu di politik ataupun juga penegak hukum. Paling tidak misalkan catatan kami adalah ada sekitar 7 individu itu yang berasal dari Partai Gerindra. Pertanyaannya adalah apakah Presiden juga ingin jika konsisten begitu ya, apakah Presiden juga harus melakukan upaya untuk memberikan peringatan kepada kadernya sendiri begitu. Jadi rasanya ketika ini dilemparkan kepada KSP, pertama rasanya itu belum tepat, dan yang kedua jika memang ada dugaan tindak pidana hukum, rasanya penegak hukumlah yang harusnya bergerak begitu, bukan KSP begitu. Jangan sampai, dan terakhir, jangan sampai ketika KSP ini masuk, ini malah dijadikan sebagai bahan untuk memoderasi bahwa ini tidak ada pelanggaran dan lain sebagainya, dan jangan sampai juga temuannya itu hanya dikerucutkan kepada persoalan yang disampaikan oleh KSP. Jadi Mas Kurnia, bagaimana Anda menjawab keraguan bahwa nantinya KSP bisa memproses atau menindaklanjuti sampai tuntas terkait dengan penyelewengan kalau ada dugaan MBG? Nanti dijawab saudara, kami silakan kembali tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Sebelum saya ke Mas Kurnia, saya sekali lagi mempertegas kepada Mas Alamsyah. Mas Alamsyah, kalau memang Presiden meminta KSP yang mengecek celah korupsi di MBG, menurut Anda, sekali lagi, kenapa ke KSP? Apa ini ada kaitannya karena aparat hukum punya dapur MBG?
Ya, pertama yang mau saya perjelas dan pertegas adalah mengapa tadi saya sampaikan penting untuk KPK melakukan penelusuran, bukan penegak hukum lain. Karena dalam catatan kami, dalam hasil riset kami, pemantauan kami, itu menunjukkan bahwa kepolisian dan juga kejaksaan itu mereka memiliki terafiliasi dengan yayasan SPPG dan memiliki SPPG begitu. Jadi ketika diberikan kewenangan penegakan hukum kepada kepolisian dan kejaksaan, maka kami tidak yakin bahwa prosesnya imparsial, sehingga yang penting yang seharusnya dilakukan adalah berikan kewenangan tersebut kepada KPK untuk menelusuri sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan perkara begitu. Oke, baik, Mas Kurnia, untuk menghindari konflik kepentingan harusnya diserahkan ke KPK, bukan ke KSP. Jawaban Anda? Yang pertama, lembaga kantor staf kepresidenan itu bertugas untuk memastikan program-program pemerintah itu berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ketika ada permintaan atau perintah dari presiden terhadap kepala KSP, itu merupakan hal yang amat sangat lumrah, apalagi konsep keberadaan kelembagaan KSP sejak era pemerintahan sebelumnya, itu juga rutin memanggil kementerian-kementerian jika ada bottlenecking saat penyelenggaraan program-program, khususnya program prioritas pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang KPK, sebenarnya tadi sempat saya sampaikan sudah ada kajian dari Kedeputian Pencegahan KPK dan tentu ini menjadi bacaan pemerintah juga dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Setidaknya ada 8 catatan KPK dan ada kurang lebih 7 rekomendasi KPK perbaikan agar program MBG ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Presiden. Jadi dan juga kalau terkait secara dengan realnya, apa yang bisa dilakukan oleh KSP nanti, Mas, selain melakukan evaluasi? Ya, ini kan ada 2 hal ya. Yang pertama, untuk mengecek apakah penyelenggaraan secara administrasi itu telah berjalan baik atau tidak. Ketika itu ada hambatan atau bottlenecking di sana, maka KSP bisa memanggil pihak-pihak tertentu dan dilihat apa kekurangannya dan harus bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, ketika ada praktik korupsi, tentu berdasarkan hukum bukan KSP wilayahnya. Karena memang KSP tidak bisa melakukan penyidikan terhadap praktik korupsi. Dan itu dibuka lebar-lebar kepada aparat penegak hukum untuk bisa turut menindaklanjuti arahan Presiden dan mengecek apakah ada pelanggaran hukum. Dan kalau ada pelanggaran hukum tentu ya silahkan saja untuk mengusut hal tersebut. Tidak ada juga larangan dari Presiden untuk mengekang program-program pemerintah agar tidak diusut oleh penegak hukum. Nah, tapi itu Mas, tadi kan Anda sendiri yang mengatakan bahwa KPK punya temuan ada 8 butir tuh Mas. Tidakkah temuan itu harusnya bisa ditindaklanjuti oleh KPK saja? Temuan itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK kalau dibaca temuan itu terlebih dahulu. Temuan itu ada yang bersifat administratif, dibutuhkan pengawasan administratif dari pemerintah. Ya kalau KPK mau menindaklanjuti menjadi penindakan ya silakan saja. Pemerintah kan tidak pernah mengatakan program MBG tidak boleh diusut oleh aparat penegak hukum. Jadi itu concernnya. Kalau ada temuan ya silakan. Toh KPK, kepolisian, kejaksaan agung kan punya kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap praktik korupsi. Demikian. Baik, Mas Alamsyah, kita tahu KPK sudah punya temuan bukan? Tapi tampaknya hanya memberikan pengumuman temuan itu, ada dugaan pelanggaran, tapi tidak ada tindak lanjut yang lebih luas lagi. Menurut Anda kenapa? Mas Alamsyah. Ya, pertama kalau bicara tentang temuan, misalkan salah satu temuannya adalah berkaitan dengan regulasi. Ya, yang regulasi tidak memadai. pelaksanaan MBG belum memadai katanya. Yes, benar. Nah, yang menjadi titik persoalan adalah kapan Prabowo menyampaikan secara tegas ke Dadan untuk memperbaiki kepala BGN begitu untuk memperbaiki atau memperkuat regulasi yang dimiliki dalam konteks pengelolaan MBG begitu. Nah, sebab kalau seandainya kita bicara tentang penguatan regulasi, pertanyaan mendasarnya adalah ketika regulasi banyak yang bolong dan kemudian banyak siswa keracunan, lalu kemudian banyaknya
markup dan lain sebagainya. Apakah tidak lebih bijak MBG ini dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu evaluasi berjalan secara holistik? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Jangan sampai kemudian, oke, banyak sekali rekomendasi, temuannya sudah banyak, tapi hanya menguap begitu saja, tanpa adanya aksi yang konkret begitu. Pertanyaan sederhananya, ketika KPK mengeluarkan rekomendasi tersebut, apakah BGN atau pemerintah secara umum memiliki roadmap untuk memperbaiki temuan KPK tersebut? Kalau seandainya tidak, maka rasanya bagi kami temuan KPK itu hanya dijadikan sebagai alasan temuan KPK itu rasanya sulit untuk dijadikan sebagai sesuatu yang konkret ketika memang tidak ada rencana dari pemerintah untuk memperbaiki, bahkan sampai kapan catatan yang KPK sampaikan ini akan diperbaiki begitu. Ini penting untuk dijawab oleh pemerintah, terutama kepastian. Roadmap untuk mengetahui kasus ini lebih jauh, begitu maksudnya dugaan korupsi MBG, Mas Kurnia, yang ditanyakan oleh Mas Alamsyah. Jawaban pemerintah seperti apa? Jangan sampai cuma menguap saja katanya. Ya, sederhananya begini. Ketika ada banyak SPPG yang disuspend, bukankah itu sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah? Mas, terkait dengan suspend itu kan apakah termasuk juga konsen Presiden terkait dengan SPPG disuspend, lalu kemudian dikatakan oleh Kepala BGN tetap mendapat insentif? Itu kali ya dimaksud ya? Enggak, bukan seperti itu. Tapi saya mau sampaikan begini. Ada banyak aspirasi yang masuk kepada pemerintah terkait dengan penyelenggaraan MBG. Tidak hanya KPK, tapi masyarakat juga sering memberikan masukan. Misalnya memberikan masukan terkait makanan yang keliru ketika disampaikan kepada penerima manfaat. Maka dari itu, aspirasi-aspirasi masyarakat itu ditangkap oleh BGN dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap SPPG tersebut. Itu namanya sanksi administratif. Ketika ada sanksi penegakan hukum, pemerintah terbuka. Jadi silahkan saja ditindaklanjuti, misalnya dari temuan pencegahan KPK naik ke penindakan. Kalau ada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara yang melakukan kegiatan distribusi MBG, ya silakan saja. Itu tidak pernah menjadi permasalahan bagi pemerintah. Justru pemerintah mendukung hal tersebut. Mas Kurnia, jawab pertanyaan saya dengan singkat dan jelas, Mas. Apakah memang ketika Presiden akhirnya menginstruksikan untuk melihat celah-celah korupsi di MBG, ini berkaitan dengan akumulasi sejumlah masalah di program MBG, mulai dari kasus keracunan, kemudian sejumlah anggaran yang diberikan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan MBG, katakanlah misalnya kaos kaki, kemudian jasa IO dan segala macam. Kemudian ini juga kita lihat kemarin Pak Dudung sendiri mengatakan mungkin ada kecurigaan ketika SPPG disuspend tapi tetap diberikan insentif oleh Kepala BGN. Iya, mungkin ini bukan akumulasi, tapi secara berkala memang dilakukan oleh Presiden melalui beberapa jajaran pemerintahannya. Jadi ada banyak, kami memahami sepenuhnya, ada banyak kritik terhadap program penyelenggaraan MBG, namun kritik-kritik itu kami berusaha untuk bisa maksimalkan, untuk bisa menyerap aspirasi itu dengan mengeluarkan perbaikan-perbaikan ke depan. Singkat saja Mas Alamsyah, terakhir, jadi menurut Anda bagaimana pemerintah memastikan, membuktikan bahwa mereka sangat concern dan akan menindaklanjuti segala temuan-temuan seperti temuan KPK? Basis pertama adalah temuan dari KPK. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan bahwa ada penyusunan untuk memperbaiki tata kelola MBG, bukan hanya dari aspek kelembagaannya saja, pengadaan dan lain sebagainya, tapi juga dari aspek kesehatan, terutama dalam aspek gizi begitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pemerintah juga perlu untuk memastikan kapan roadmap tersebut itu selesai. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengawasan di daerah pun ini juga cenderung tidak ada begitu, sehingga pengawasan sentral dari pusat itu mengakibatkan banyak sekali keluhan-keluhan yang ada di daerah itu tidak terserap ke pusat. Dan yang terakhir adalah sejumlah kritik yang ada di media sosial yang disampaikan oleh publik, itu pun kita juga tidak boleh menutup mata ada upaya pembungkaman yang dilakukan oleh para pihak begitu. Dan ini yang
yang penting, dan rasanya pemerintah sampai saat ini tidak mau mendengar atau tidak ingin melihat fakta yang terjadi di lapangan. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perkembangan pendidikan ataupun melihat program MBG ini untuk kebaikan bersama ya. Terima kasih Mas Kurnia, terima kasih Mas Alamsyah telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu ya. Sorotan berikutnya di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Dalam KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026, Presiden Prabowo dijadwalkan akan membahas penguatan kerjasama antar negara ASEAN, seperti pembahasan isu ekonomi dan keamanan kawasan. Selama mengunjungi Filipina, Presiden menggunakan kendaraan taktis Maung buatan Indonesia. Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kita ke sorotan lain, Saudara. AS tersangka kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Nidolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah tiba di Mapolres Pati. AS ditangkap di persembunyiannya di Wonogiri. AS digiring ke Mapolresta Pati untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren yang dipimpinnya. Polisi menjemput paksa tersangka setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Tersangka dibawa ke Mapolresta Pati untuk diperiksa. AS tersangka pengasuh pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santrinya ditangkap tim Satreskrim Polresta Pati. Tersangka ditangkap di Wonogiri pada Kamis pagi bersama 1 orang yang diduga membantu pelarian. AS dikejar polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual pada santriwati di Pati. Polisi menyampaikan modus operandi yang dilakukan pengasuh ponpes yang menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santri. Menurut polisi, pelaku mendoktrin korban untuk mengikuti kemauannya agar lebih mudah menyerap ilmu yang diajarkan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit, setelah itu melakukan laporan kepada aparat polisi. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang dimaksud. Makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya, silakan. Kuasa hukum korban kekerasan seksual pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo merespons penangkapan tersangka. Kuasa hukum menyebut setelah penangkapan akan lebih banyak lagi korban yang memiliki keberanian untuk melapor. Setelah ditetapkan tersangka sudah ada penangkapan penahanan, nanti ada korban-korban yang lain, Ladu, ini ada 2, teman saya Cak Ulil nanti ada 5 nanti untuk lapor. Ya, menurut dugaan dari keterangan dari korban dan ada dugaan menurut keterangan dari orang tua, ini korbannya 30-50 yang pencabulan disertai dengan pemerkosaan. Saudara, keluarga korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki masih menunggu hasil identifikasi jenazah. Dari 16 jenazah dalam peristiwa tersebut, sudah 10 teridentifikasi. Keluarga korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki terus berdatangan ke posko laka lantas di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel.
Sebagian dari mereka bahkan menginap di barak yang disediakan polisi. Mereka belum diperbolehkan melihat jenazah korban karena masih dalam proses identifikasi polisi. Polisi meminta keluarga membawa bukti-bukti untuk memudahkan proses identifikasi. Polisi juga menambah jumlah dokter untuk membantu proses identifikasi. Sudah terdapat 16 kantong jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu. Tindakannya nanti seperti apa? Tindakan direncana kita sudah terbentuk tim DPI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta, kita akan mulai dengan dokter forensik yang ada di sini. Bedanya untuk sampai di sini langsung melapor ke posko antemortemnya. Jadi dinilai siapa yang melaporkan, siapa yang ada kehilangan keluarganya nanti akan didatakan. Mungkin syarat-syarat yang dibawa oleh keluarga korban? Ya, itu misalnya ada KTP, ada kartu keluarga, ada ijazah, ada pemeriksaan dari dokter, ataupun hal-hal yang lainnya yang merupakan identitasnya. Sementara Humas PT LS mengatakan dari data penumpang ada 5 korban asal Sumatera Utara, 3 penumpang berasal dari Kota Medan, 1 Kisaran dan 1 korban lainnya dari Siborong-Borong. PT LS sejauh ini menerima informasi ada 14 orang yang meninggal dari total 18 orang di dalam bus. Dari korban yang tewas ada 2 sopir dan 1 kernet bus. Sebelumnya, bus LS berangkat dari Semarang sejak Minggu dan seharusnya tiba di loket Kota Medan pada Kamis hari ini. Dapat kita bahwa penumpang itu yang meninggal itu 11 orang, yang luka-luka 3. Berarti 14 orang penumpang yang sementara yang dapat kita, Pak. Untuk dari kru kita sendiri berapa? Kru bus kita sendiri yang meninggal supir 2, keneknya 1. Kalau berangkatnya dia dari Semarang berangkat tanggal 3. Rencana tiba di Medan berapa? Kalau rencana sampai di Medan, kalau normal dia 4, 5, 7. Hari ini berarti? Hari iya. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Saya masih Dorigan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh